merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin datang di hadirat-Mu, kami ingin memuji menyembah Tuhan, biarlah melalui pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus bisa disenangkan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Tuhan mau menerima, dan biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Juliet percaya adik-adik juga pasti akan berbuah jika tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, silakan duduk. Tapi sebelum duduk, adik-adik harus mengambil Alkitabnya. Ambil Alkitab, terus duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu pujian. Oke? Mari kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya Yesus. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin duduk manis, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bisa berbuah dan bertumbuh di dalam kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, ayo kita ambil Alkitabnya, kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, adik-adik, yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes. Dia menulis ketika ia ditangkap oleh pemerintahan Romawi dan ia dibuang ke Pulau Patmos. Jadi waktu Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dia menulis surat kepada 7 jemaat. Salah satunya yaitu jemaat yang di Efesus yang kita baca tadi. Nah, Rasul Yohanes menulis kepada jemaat di Efesus karena Rasul Yohanes mengetahui dan melihat hasil kerja apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, sehingga Rasul Yohanes memuji mereka. Nah, karena pujian itu bagi Rasul Yohanes sangat luar biasa. Tetapi mari kita lihat, apa sih yang membuat Rasul Yohanes memuji jemaat di Efesus? Nah, ayo kita baca di ayat yang kedua. Di ayat kedua mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan, dengan jeripayah yang mereka lakukan dan ketekunan yang mereka lakukan, Rasul Yohanes memuji mereka. Jadi mereka tekun dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak malas-malasan. Nah, lalu yang kedua, jemaat Efesus menolak hal-hal yang diajarkan tidak benar, hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau ada orang melakukan ajaran-ajaran yang tidak baik, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mereka akan menolak hal itu. Nah, selanjutnya mereka juga mengetahui bahwa ada orang-orang yang menamakan dirinya rasul, tetapi mereka bukan rasul yang benar-benar mengajarkan ajaran yang betul sesuai firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud rasul di sini adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang di luar dari Alkitab. Jadi ketika mereka tahu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang dari Alkitab, mereka tidak sabar untuk segera menegur orang itu atau melakukan sesuatu atau memeriksa bahwa apa yang diajarkan itu, yang dilakukan oleh rasul-rasul yang mengajarkan ajaran tidak baik itu, mereka akan cepat untuk melakukan tindakan. Nah, oleh sebab itu mereka mendapat pujian dari Rasul Yohanes. Nah, berikutnya mereka itu sabar. Mereka sabar dan menderita oleh nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selain itu, jemaat di Efesus juga tidak mengenal lelah. Mereka sekalipun menderita, tapi mereka tidak mengenal lelah. Mereka tetap melakukan pekerjaan yang mereka lakukan dan sesuai dengan apa yang benar. Mereka melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, Rasul Yohanes juga mencela mereka. Sekalipun mereka orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang bekerja tidak mengenal lelah, mereka menolak hal-hal ajaran yang menyimpang, tetapi mereka punya kekurangan. Dan itu hal yang dicela oleh Rasul Yohanes. Nah, kita harus tahu apa celah yang diprotes atau yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kita baca di dalam ayat 4. Ayo kita baca bersama-sama. Kenapa mereka dicela oleh Rasul Yohanes? Kita baca, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, jemaat di Efesus sekalipun mereka rajin, tekun, sabar menderita, mereka tidak mengenal lelah, tapi mereka punya satu kekurangan. Mereka meninggalkan kasihnya yang semula kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hal inilah, karena mereka meninggalkan kasihnya yang semula, makanya Rasul Yohanes mencela mereka. Nah, kita baca lagi ayat kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, adik-adik, karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula, makanya Rasul Yohanes mengatakan mereka sudah terlalu jauh mereka jatuh.
dan mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan di ayat yang selanjutnya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, karena mereka jatuh terlalu dalam, makanya Rasul Yohanes mengatakan mereka harus bertobat dan kembali melakukan semula kasih yang semula yang mereka sudah lakukan, itu harus mereka lakukan kembali. Nah, kalau tidak, Tuhan akan mengambil kaki dian yang kita miliki. Kaki dian itu adalah pelita dalam hidup kita. Nah, kalau pelita yang kita miliki diambil oleh Tuhan, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Nah, oleh sebab itu, Rasul Yohanes mengatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi, kalau adik-adik mau kembali kepada kasih yang semula, adik-adik harus bertobat dan kembali lagi melakukan seperti yang semula yang adik-adik lakukan. Nah, apa sih itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu kasih yang tulus dari kita untuk Tuhan. Nah, cinta kita yang pertama, cinta yang berapi-api, cinta yang membara ketika kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang. Misalnya, dulu adik-adik ketika pertama kali mengenal Tuhan Yesus mencintai kita, kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam hati kita akan timbul perasaan kita ingin dekat terus dengan Tuhan, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, apakah adik-adik saat ini masih merasakan kasih seperti itu kepada Tuhan? Dulu adik-adik misalnya suka datang ibadah ke gereja, belakangan mulai molor, mulai nggak datang, mulai nggak setia. Nah, dulu adik-adik punya kasih untuk memberi. Sekarang kasih itu mulai berkurang, tidak seperti dulu. Nah, dulu adik-adik senang baca firman Tuhan. Kadang kalau nggak bisa baca, pasti suruh mama tolong bacakan, saya mau dengar firman Tuhan. Nah, dulu rajin baca firman, sekarang baca firmannya bolong-bolong, lebih suka bermain game atau main yang lain atau kesibukan yang lain sampai firman Tuhannya tidak dibaca. Nah, oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan kepada jemaat di Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh, makanya bertobat dan lakukanlah seperti semula yang sudah engkau lakukan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu berlaku juga untuk Kak Juliet, untuk adik-adik di rumah, dan untuk orang-orang yang lain. Nah, kita kalau sudah jauh dari Tuhan, kita tidak akan merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari hadirat Tuhan, kita tidak akan merasakan damai sejahtera, kita tidak akan merasakan sukacita. Oleh sebab itu adik-adik harus tetap dekat dengan Tuhan. Kalau adik-adik sudah jauh dari Tuhan, mari pagi hari ini kita harus mulai bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita kembali lagi melakukan apa yang sudah kita lakukan dengan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Jangan karena rutinitas, terus karena kesibukan, keinginan kita sendiri, kedagingan kita meninggalkan rutinitas kita untuk bergaul dekat dengan Tuhan. Kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Jadi, makanya kita diperingatkan, bertobatlah dan kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Nah, supaya kaki dian kita, pelita yang kita miliki tidak diambil oleh Tuhan. Adik-adik mau nggak diambil? Kak Julia nggak mau. Nah, adik-adik juga pasti nggak mau kan? Kalau nggak mau, mari kita bertobat, kita lakukan lagi kasih kita yang semula kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang semula, kita bertobat, maka kita akan masuk ke dalam surga, kita bersama-sama Tuhan.
Nah, kita baca di ayat yang ketujuh. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, adik-adik hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Telinga kita dipakai, hati kita dipakai, kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus bertobat, kita kembali lagi kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan. Maka kita akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, adik-adik mau masuk surga enggak? Di mana ada Tuhan Yesus? Kalau mau, mari pagi hari ini kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat dan katakan kepada Tuhan, kita akan kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan, bukan menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita selalu mau bergaul karib, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekalipun kondisi kita saat ini seperti ini, kakak percaya adik-adik di rumah bisa menikmati dengan tenang hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Nah, jadi sekalipun adik-adik di rumah, adik-adik tetap harus taat, harus setia beribadah walaupun hanya melalui ibadah online. Tetapi di mana 2-3 orang berkumpul, bersepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi saat ini ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan beserta kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa, kami ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa, untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Ampuni kami jika kami telah meninggalkan kasih kami yang semula kepadamu Bapa. Kami ingin bertobat dan kami ingin kembali kepada kasih semula yang kami lakukan dengan Engkau. Persekutuan dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Kami ingin kembali Tuhan berdoa, bersekutu dengan Engkau. Kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu rendah hati dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekian firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Bapa-Ku, besar kasih-Mu.